Shalom, saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 17 ayat 1-3 dengan judul Proses Pembentukan Allah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berbantah dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Di sana bangsa itu haus akan air. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan? Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca memberitahukan kita tentang kisah awal di Masa dan Meriba. Bangsa Israel berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan di padang gurun Sin sampai kemudian mereka tiba di Rafidim. Rafidim merupakan suatu tempat yang kering sehingga bangsa Israel kehabisan air minum. Respon bangsa Israel terhadap kondisi ini adalah berdebat dengan Musa melalui keluhan, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat yang kedua. Musa menegur mereka sebab sungut-sungut ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada penyediaan Allah bagi umatnya, berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka yaitu makanan dan minuman. Dasar dari keluhan bangsa Israel ini adalah tuduhan kepada Musa akan tujuannya membawa mereka keluar dari Mesir, yaitu untuk membunuh mereka di padang gurun. Hal dapat kita perhatikan dalam ayat yang ketiga. Saudara, jika kita mengingat kembali, sejak bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Allah telah sering kali menolong mereka. Misalnya saja, penyediaan makanan dan minuman di Mara dan di Elim melalui 12 mata air serta 70 pohon kurma. Hal ini dapat kita baca kembali dalam Kejadian 15 ayat 22-27. Dan juga penyediaan makanan di padang gurun yaitu mana dan burung puyuh. Hal ini dapat kita perhatikan dalam Kejadian 16. Pengalaman-pengalaman ini seharusnya telah membentuk kepercayaan mereka akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Namun, kisah awal di Masa dan Meriba ini menunjukkan bahwa bangsa Israel keras kepala dan menyangkal pengalaman-pengalaman kebaikan Allah tersebut, sehingga mereka tetap mengeluh ketika persediaan air mereka habis. Saudara, sikap keras kepala merupakan sikap yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Dalam kisah yang kita baca hari ini, bangsa Israel tetap tidak mau percaya terhadap pemeliharaan Allah, meskipun mungkin Allah telah menolong mereka. Sikap bangsa Israel ini mungkin saja juga masih menjadi sikap kita di hadapannya. Meskipun kita telah banyak mengalami pengalaman-pengalaman ditolong oleh Allah, namun tetap mengeluh, kita tetap khawatir, kita tetap takut akan situasi yang bisa saja muncul, seperti misalnya yang saat ini terjadi, perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja. Dengan demikian, biarlah perenungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita dalam berbagai situasi kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan juga menjadi semakin percaya bahwa Allah akan senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, dalam proses pembentukan Allah dalam kehidupan kita, apakah kita bersedia dibentuk olehnya? Jika belum, mari berdoa, minta kepada Allah untuk semakin melembutkan hati kita, sehingga bersedia untuk dibentuk olehnya melalui pengalaman-pengalaman bersamanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Kau Allah yang tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami. Hanya saja mungkin Tuhan, sikap kami Tuhan yang kami tunjukkan, respon kami Tuhan tidak
belum seperti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami mungkin saja masih memiliki sikap yang tidak mau dibentuk oleh Allah Tuhan. Mari tolong Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, buat kami menjadi semakin taat, buat kami menjadi semakin tunduk Tuhan akan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, prosesmu, karyamu yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Dan sebentar kami akan memulai hari baru ini Tuhan. Kami percaya Kau akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.